selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 5.950. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI masih bergerak di dalam pola symmetrical triangle-nya dan BBNI juga sudah di atas resistennya 5.950 yang sekarang akan menjadi support terdekat BBNI. Arah minggu ini BBNI sepertinya bisa melanjutkan kenaikan, minimal bisa menguji trend line downtrendnya ini di sekitaran 6.200. Jadi arah terdekat BBNI kalau melanjutkan kenaikan minggu ini menguji trend line downtrendnya atau resistance symmetrical triangle-nya ini di 6.200 ya. Tapi kalau BBNI false breakout, potensi ke 5.600 sampai 5.700 lagi, menguji support yang terbentuk dari November 2020 ya. Seperti itu aja untuk BBNI. Saham Big Bang sepertinya masih belum ya. Mungkin minggu ini akan ada potensi rebound karena terlihat indikator MACD mulai mengarah ke atas dan sudah membentuk golden cross. Volumenya biasa aja, gap nggak ada ya. BBNI tidak ada gap, jadi kalaupun lanjut naik ya aman. Apakah bisa spekulasi buy untuk trading? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 5.950, kalau dia breakdown ya cut loss saja. Nah, bagi yang untuk investasi, yang kerja nggak bisa memantau market, yang pengennya beli aja, ya BBNI cocok untuk disimpan 3-6 bulan ke depan. Potensi terdekatnya ya 3-6 bulan ke depan menguji 6.750-nya ini. Kalau ditarik upside-nya masih ada potensi 13% ya. Itu terdekatnya ya. Bahkan kalau confirm breakout 6.760 ini sangat bagus untuk BBNI, potensi besar ke 8.000. Ya, seperti itu aja untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 6.300 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy, tapi di hari Rabu asing net sell yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI masih bergerak di area range sideway-nya, supportnya 6.160, resistennya 6.400, dan sekarang harga BMRI ada di 6.300, jadi di area pertengahan. Untuk trading ya belum ideal untuk beli ya. Kalau mau beli ya nunggu di bawah di daerah 6.200 atau 6.180. Cut loss saja kalau turun dari 6.000. Kalaupun nggak mau cut loss di saham Big Bang ya nggak masalah, tapi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli, ajakan untuk hold juga, dan kalaupun semua keputusan ya di tangan Bapak Ibu masing-masing. Akhir tahun BMRI harusnya bisa sampai 8.000. Terdekatnya aja dulu mungkin ya bisa menguji 7.400, tapi untuk midterm ya 3-6 bulan ke depan. Harga sekarang masih di bawah harga wajarnya dan harusnya saham berfundamental bagus dijual lebih mahal dari harga wajarnya. Jadi ya bisa dikatakan BMRI masih under value. Dan juga kemungkinan BMRI minggu depan kalau mampu breakout 6.400 ya sangat mudah ke 6.840 ini. Tapi harus confirm breakout. Kalau gagal breakout ya arahnya ke 6.160. Dan juga kalau ini dihapus ya, minor resistennya
BMRI ini bergerak masih sideways di range harga supportnya 6.160, resistennya 6.830. Dan kalau dilihat juga BMRI ini membentuk pola head and shoulder nih ya. Nah, tapi kalau saya lihat sih polanya ini kemungkinannya kecil, kemungkinan juga nggak akan terkonfirmasi head and shoulder. Seperti yang saya bilang sebelumnya, lebih kuat pola cup and handle-nya ini. Seperti itu untuk BMRI ya. Yang mau beli ya coba nawar sedikit dulu di daerah 6.200 sampai 6.180. Seperti itu untuk BMRI juga. Indikator MACD mulai menyempit hampir golden cross, sayangnya 3 hari BMRI nggak mampu tutup lebih tinggi dari harga 6.300. Volume lumayan meningkat ya, ini saya bilang meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana. Harusnya minggu depan ada potensi juga rebound terdekat uji EMA 60 di 6.540. Kalau lewat ya ke 6.800. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,58% ke harga 4.340. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell selama 5 hari minggu kemarin, asing 3 hari net sell, 2 hari net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI didistribusi oleh broker asing ada RX, Mercury Securities, BK, JP Morgan, YUCS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang saya bilang ya, kemungkinan BBRI akan bergerak di area base-nya 4.120 dan 4.330, dan terlihat 2 hari dia coba breakout, kemudian koreksi dan tutup pas di bisa dikatakan resistennya, base area konsolidasinya. Jadi untuk BBRI kalau hari Senin besok bisa tutup minimal di 4.400 ini, apalagi bisa tutup di harga opennya hari Jumat di 4.450, ya peluangnya harusnya bisa ke arah 4.560 dan juga menguji kembali EMA 60-nya. Ya, itu resisten dinamik, dan BBRI juga masih bergerak sideways di range harga supportnya 4.120, resistennya 4.560. Volume biasa aja ya, terlihat juga sudah menurun, kekuatan seller berkurang, kekuatan buyer juga belum ada ya. Jadi kemungkinan juga BBRI bisa aja hari Senin atau Selasa melanjutkan penurunan, menguji lagi supportnya 4.200 sampai 4.120. Kalau dilihat dari indikator MACD hampir membentuk golden cross. Sayangnya di hari Jumat mungkin ini terkena aksi profit taking karena BBRI sudah naik cukup tinggi ya, sampai harga opennya aja dari support sudah naik 7% ya, wajar mungkin kena profit taking. Untuk ya semoga minggu ini BBRI bisa menguji 4.560 nya resistennya ini. Kalau nggak arahnya ke bawah dulu. Ya, apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu karena ini harganya tanggung. Kalau kemarin buy on weakness, buy di dekat supportnya ini ya boleh. Sekarang udah di pertengahan, karena kalau di bawah turun juga cukup dalam, di bawah naik ya hampir-hampir sama profitnya ya 50-50. BBRI masih dibuang asing juga ya, jadi belum mampu juga naik untuk signifikan, tinggal nunggu momentum aja sih. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 31.375. Terkoreksi 0,07%. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy walaupun nilainya belum signifikan, masih biasa aja. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA sedikit diakumulasi oleh broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA 2 kali membuat candle rejection setelah di tanggal 14 April BBCA breakout 31.100-nya di hari
Kamis dia membuat candle rejection dan di hari Jumat juga membuat candle rejection. Harusnya minggu ini BBCA bisa kembali rebound terdekat menguji dinamik resisten EMA 200 di 31.800. Kalau itu mampu dilewati ya pelan-pelan BBCA akan ke 33.000-nya lagi. Jadi apakah sudah aman untuk BBCA? Karena BBCA sudah membuat swing low barunya di 29.950. Harusnya ini dipertahankan dan ya bisa aja BBCA lanjut atau membentuk pola dead cat bond. Bisa seperti itu juga ya. Ini dia turun. Nih. Kalau gagal breakout hari Senin perlu hati-hati ya. Kalau gagal breakout atau gagal bertahan di 31.100, potensi pola dead cat bond dan arahnya tetap masih sama. Target saya bisa sampai 29.400 menguji neckline cup and handle-nya ini. Ya, seperti itu untuk BBCA. Semoga hari Senin atau Selasa langsung kembali atau tutup di 32.000 minimal untuk BBCA biar lebih aman, atau juga bisa aman BBCA kalau mempertahankan supportnya di 31.100. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, arah garis biru sangat tajam ke atas dari area oversold, bar chart di atas 0 makin tinggi. Jadi harusnya ada peluang rebound untuk BBCA di hari Senin atau Selasa. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang di hari Jumat minggu lalu terkoreksi 2,76% melanjutkan penurunan ke harga 1.580. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell dan juga nilainya cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN memang lagi didistribusi yang cukup besar ya oleh JP, CC, YU nih. Nilainya cukup signifikan. Yang distribusi cuman 5 broker, 6 broker yang nampung kecil-kecil dan banyak. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN perlu hati-hati karena BBTN sudah di area kritikalnya EMA 200. Kalau itu di breakdown, arah BBTN bisa sampai 1.400 ya, 1.400. Tapi kalau saya lihat kemungkinan ada potensi BBTN di minggu ini kembali lagi ke 1.600-nya, ke atas support atau resistennya ini lagi ya, dan bergerak masih seperti analisa saya sebelumnya. Range base-nya itu atau area konsolidasinya supportnya 1.600 dan resistennya 1.700. Apakah bisa spekulasi buy untuk BBTN? Ya kalau mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau turun dari 1.570. Bisa cut loss di 1.540 atau 1.530. Tapi perlu hati-hati ya karena volume BBTN hari Jumat sangat besar. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Semoga maksimal di hari Selasa harus kembali ke 1.500, berarti aman. Berarti bisa dikatakan BBTN false breakdown. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Indikator MACD masih membentuk dead cross dan mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk walaupun nggak terlalu signifikan. Ya, tinggal nunggu hari Senin dan Selasa lah untuk konfirmasi BBTN. Bagaimana yang punya dari atas, misalnya nggak mau cut loss, ya resiko terburuknya bisa dibawa BBTN dulu sampai 1.400. Apakah BBTN bisa kembali ke atas? Harusnya masih bisa. Dan kalau di hari Selasa BBTN kembali ke 1.600 ya cukup aman. Potensi kalau ya ini dihapus, BBTN harusnya bergerak di area range sideways-nya, supportnya 1.600, resistennya 1.950. Tapi itu midterm 3 bulanan mungkin baru dia bisa sampai atas. Ya selama
di area trading plan hold aja, atau swing trade misalnya BBTN menyentuh resisten pertamanya ini di 1720, pasang trend stop. Kalau dia gagal breakout kan arahnya pasti ke bawah, jadi take profit dulu baru beli di bawah. Kalaupun dia lanjut naik ya ikut follow the trend, ya arah selanjutnya resisten di 1800 ya. Seperti itu aja untuk BBTN. Yang penting sabar, disiplin, dan beli saham jangan maksa masuk di harga tanggung, mending jaga dekat support ataupun nunggu confirm breakout. Seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BDMN yang di hari Jumat juga terkoreksi 2,96% ke harga 2620. Kalau dilihat transaksi asing, net buy setelah dari pertengahan bulan Maret asing terus net sell, belum sekalipun net buy, baru hari Jumat kemarin net buy, dan nilainya biasa aja ya, masih tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN volume meningkat, dia breakdown seperti analisa sebelumnya, dia membuat pola dead cat bond, ya ini bisa sampai sini ya. 2500 arah BDMN, mending wait and see aja dulu. BDMN juga kurang menarik nih ya, bid offernya juga biasa aja, jadi hindarilah dulu, nunggu di bawah aja sekalian, tawar di 2500, coba spekulasi buy cut loss kalau turun dari 2500, misalnya kalau turun dari 2400 cut loss saja ya. Seperti itu aja untuk BDMN, arahnya masih ke bawah, perlu sangat hati-hati juga. BDMN ini sudah terkonfirmasi downtrend karena sudah di bawah EMA 200-nya dan di bawah 2 supportnya 2670. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, beli di harga berapa, kalaupun harus jual profit di harga berapa, kalaupun harus jual rugi di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin dan free konsultasi portofolio selama berlangganan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.